Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 25 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di Vlog edisi terakhir, edisi kemarin, edisi 24 ya. Nggak banyak ya, tadi siang saya cek nggak ada yang komentar. Wah, saya bilang ke admin, malam ini kayaknya nggak ada Vlog gitu ya. Karena ya Vlog ini kan menjawab ya apa yang ditanya. Dan kalau nggak ada yang nanya ya kita nggak buat Talk gitu ya. Maka dari itu, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan saham di Talk, silakan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Ini ada 4 saham yang akan kita bahas di Talk malam ini ya. Baik, kita langsung mulai saja untuk menyingkat waktu. Kita masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG lanjut rebound, tapi sayangnya penutupannya nggak terlalu bagus ya. Dan terkesan rejection dari 6877 atau 6890 yang merupakan resist konsolidasi atau resist apa, kita cek ya. Yang jelas saat ini masih dalam proses pembentukan higher low, yang mana di situ berarti ya tentu saja ada naik dan turun. Yang jelas targetnya di 6750 sudah tercapai kemarin, bahkan lebih. Itu berarti bagus sekali. Jadi resist yang kita pasang untuk minggu ini itu di 6860 ya. Tadi sempat naik ke 6879, setelah itu turun. Nah ya berarti ya wajar kemungkinan sampai dengan ya kita berharap bisa lebih, tapi sementara ini memang ekspektasi kita nggak terlalu besar karena memang pembentukan high low itu butuh proses ya. Dan ini juga hari ini juga ada gap up gitu ya, kemungkinan besok bisa koreksi juga di 6805 karena ya beberapa saham yang memberatkan ya seperti Goto, seperti Telkom, seperti ya saham-saham besar lain yang memang mungkin berat untuk dinaikkan gitu ya. Saat ini kan memang berat ya untuk dinaikkan proses sekarang pembentukan high low ini. Jadi yang cukup bagus adalah Unilever ya, beberapa hari ini naik, kita bersyukur sekali seperti pembahasan kemarin di Unilever dan Cimori gitu ya. Nah sekarang ini kita berharap saham-saham tersebut bisa reversal dan bisa mengangkat indeks ini ke tren yang lebih enak lagi, lebih bullish gitu ya. Atau bisa dikatakan ini kan sekarang ini high low ini terbentuk karena memang dia uptrend ya, karena bentuk uptrend setelah dia konsolidasi panjang ini. Namun memang high low-nya ini masih di dalam area konsolidasi ya, jadi belum perlu kita update karena pergerakannya masih di rentang yang sama seperti yang kami sampaikan di stock call edisi kemarin minggu. Baik, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Salam sehat Pak Yev, terima kasih Bu Lili. Tolong penjelasannya mengenai SGR untuk trading, bagaimana risk rewardnya. Oke, kita lihat SGER sekarang ini, sumber global energy sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini ingat ya, kita ya mungkin bukan kita yang mulai, tapi kita masuk tepat sebelum naik ya di PTR ini. Contohnya kita ambil contoh ya, SGR ini kita masuk di tanggal Juli, 28 Juli ini. Setelah itu rally-nya luar biasa ya, jadi seperti itulah. Oke, kita coba lihat, tunjukkan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ya, kita masuk SGR ini di 565. Sekarang harganya sudah sempat naik ke 2800, sekarang 2100. Bagaimana risk rewardnya kalau kita mau trading di saham ini? Yang jelas risknya tentu saja sudah sangat tinggi. Jika penurunan ini berlanjut ke EMA 60 itu tentu saja 16%. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau tetap trading di saham ini dengan risiko yang masih sebesar itu? Tetap bisa Anda proteksi, tetapi tentu saja ya probabilitas dia untuk turun masih sangat besar karena ini kan nanti kan A, dan A itu ya bisa saja ke EMA 60. Anda lihat di sini terbentuk sebuah bearish divergence di MACD ya. Lagian saham ini memang sudah sangat naik, sangat tinggi ya.
Seperti yang sudah kami sampaikan, kalau di kami di private trading room ataupun peer dan peers, kita berfokus pada saham yang akan. Kenapa kok kita masuk SGR di tanggal 28 Juli? Setelah itu kita tidak masuk lagi di SGR karena kita sudah masuk di harga terbaik di waktu terbaiknya. Ya. Nah, sekarang ini dengan bearish divergence seperti ini, saya rasa potensinya adalah membentuk wave A turun. Nah, berapakah wave A ini? Wave A seperti yang kami sampaikan bisa ke EMA 60. EMA 60 tadi berapa persen resikonya? Saya rasa masih banyak saham yang lain yang belum naik. Tapi ya kalau yang dilihat cuma ini, mungkin hanya tertarik di saham ini, ya monggo dengan proteksi di 2030 ini. Ya tidak kita paksakan. Kalau kita melihat saham itu misalkan dia memang sudah naik, ya udah. Berarti kita belum rezeki di situ. Gitu. Tetapi kalau misalkan ya ada obsesi tertentu di saham ini, Anda mau masuk proteksinya di 2020, masih bisa juga dia naik, masih, tetapi resikonya dilihat ya. Gitu. Potensi misalkan dia masih bisa naik misalkan ke resist terdekat di 2250 itu bisa, atau ke 2370 itu 12%. Ini masuk akal kalau naik dalam proses turun ya. Ini kenaikan di dalam proses turun. Oke, artinya nanti dia membentuk wave naik minor, kemudian turun gitu. Ya, oke. Pak, saya dulu ikut beli aman MMN di PTR dan belum jual, mau jual di harga saat ini, dibuat join PTR tapi belum ada promo. Mau join 1 tahun sekalian. PTR emang belum ada promo ya, memang member kita sudah hampir 100, jadi saya sudah bilang kalau membernya sudah mendekati 100 itu kita ya karena menginstruksikan ke banyak orang itu nggak gampang, justru malah agak berat ya. Bukan kita malah justru senang untuk goreng saham, bukan, tetapi kalau kita menginstruksikan ke banyak orang itu tentu saja kita harus perhitungkan kira-kira muat apa enggak gitu ya, cukup atau enggak gitu. Kadang-kadang seperti itu membuat banyak peluang-peluang yang lain yang terlewat gitu ya. Kadang seperti itu. Terkait promo, nanti kalau ada promo pasti akan diinformasikan yang jelas di Telegram, di Instagram, di YouTube ini, di F-Talk pasti akan ada info ya. Yang jelas kalau Anda tentunya sudah profitnya sudah berapa persen Anda? Ya cukup lah buat trading, udah profit segini ya, kita masuk di aman ini kalau nggak salah 2000-an. Ya dimulai inilah ya, sekitar sudah 100%. Ini sudah sangat cukup. Ya, hati-hati ya kalau tiba-tiba drop nanti, karena ya memang saham ini sudah naik sangat tinggi. Dan di sini sekali lagi aman sudah membentuk sebuah bearish divergence juga, di mana MACD bergerak turun, sahamnya masih bergerak naik. Itu adalah bearish divergence. Oke. Lanjut. Nih, Pak, analisa BBKP dong, masa saham ini kan dibeli bank raksasa. Saya ulangi. Masa saham ini kan dibeli bank raksasa Korea, kok nyungsep? Apakah ini peluang atau gimana Pak untuk invest? Tidak ada urusan yang beli siapa, sahamnya siapa. Ya, selama market berkehendak turun ya turun. Ya, gitu. Apalagi kalau kinerjanya memang layak diturunkan, layak dibuang gitu loh. Ya. Jadi BKP ini kan sudah kita bahas sejak tahun waktu dulu rame-ramenya tuh. Wah, ini akan membaik dipegang sama KKB, KB gitu, KB Kukmin. Akan bagus. Ya, bisa aja kita bilang seperti itu, tetapi kan kita harus sebagai investor kita harus tidak mudah percaya. Ya, faktanya apa? Makin hancur. Ya. Setelah pandemi ini semakin memburuk, belum membaik sama sekali. Ya, terus menurun di atas. Justru ruginya semakin membesar. Di 2002 kemarin. Ya, 2022 sorry. Itu kerugian terbesar ya untuk tahunan ya. 5 triliun ruginya. Apa nggak ono yang lain, saham bank yang lain yang lebih layak untuk dibeli gitu loh. Ya kalau
misalkan uang kita itu terbatas gitu ya, mata kita cuma dua, kita nggak mungkin kan megang banyak saham, kita pasti akan milih yang mana yang paling bagus gitu loh. Kalau begini rugi seperti ini, apa nggak ada bank yang lain yang bisa kita beli sekarang gitu loh, banyak sekali gitu ya. Nah jelas ini tidak layak invest. Kita sudah pernah bahas dulu panjang lebar di website juga ada ya, kerugiannya ini sudah semakin membengkak dan ya tentunya harga sahamnya hancur. Ya ini ya mungkin jangka pendek kadang naik-naiknya ada, mungkin ya mungkin naik bisa sampai dengan 90 pullback ya. Tapi itu proses ke 50 ini ya. Ini nggak akan lama lagi, seperti halnya saham Goto yang ya gimana ya, fundamental seperti itu, apa yang mau diharapkan, siapa yang mau beli juga. Ya ada sih yang beli, tetapi sekali lagi kalau saya sebagai investor yang duitnya cuma kecil gitu ya, mata kita cuma dua, kecuali kita fund besar fund manager besar, kita punya karyawan, staff yang bekerja memonitor sektor perbankan sendiri, sektor pertambangan sendiri, sektor properti sendiri, yang lola portofolio yang ada sendiri. Nah monggo Anda punya multi account yang banyak gitu ya. Nah kalau kita sebagai investor kecil receh seperti ini mau megang saham 4, 6 aja udah cukup gitu ya. Nah, megang saham seperti ini ya buat apa? Kalau invest loh itu, sekali lagi ini kita nggak bicara saham ini nggak bisa naik ya. Kalau mau trading bisa-bisa aja ini ya. Tapi untuk invest nggak ada yang lain ya. Cari yang lain. Oke, gitu. Masih hari ini aja akumulasi 3 saham di PIR, 1 saham ya, karena memang sudah naik yang kita akumulasi kemarin gitu ya. Tapi jangan takut ya, masih banyak saham yang lain yang bisa diakumulasi gitu ya. Apakah ini peluang? Menurut saya justru ini kalau ada kenaikan ada kesempatan buat yang punya ya, tapi monggo aja ya kalau mau hold. Tapi ya ini penglihatan saya ya, ini sejujurnya ini saham ini akan mengarah ke bawah ya. Ya kemana lagi kalau bukan 50, bukan berarti kita template ya setiap saham yang kita bahas ke 50, bukan, tetapi memang ya Anda lihat sendiri kinerja seperti ini, mau apa yang diharapkan ya. Pergantian manajemen sudah ya, tidak ada hasil. Apa yang kita harapkan adalah hasil. Kalau nggak ada hasilnya ya buat apa ya, mending kita switching ya. Investasi, misalkan kita terlanjur investasi, tidak ada kata terlambat untuk menyadarinya ya. Kita salah investasi ya kita langsung tuker kemana, ke perusahaan yang lebih baik, pertumbuhannya lebih baik, profitnya lebih bagus, prospeknya lebih bagus ke depannya, tentunya ditunjukkan dengan hasil yang sekarang ini sudah ada. Ke depan seperti apa ya tidak ada yang bisa memastikan, tetapi apa yang ada yang sekarang ini sudah bagus dan tetap dipertahankan sejak masa lalu, ya berarti masa depannya setidak-tidaknya akan seperti itu ya. Tinggal kita mengawal aja gitu. Kalau ya ini sebenarnya Bukopin dulu nggak jelek amat ya, masih plus, masih surplus, tetapi memang hancur setelah itu terjadi gitu ya. Jadi ya wis lah gitu. Kalau kita cukup tahu aja, kalau kita nggak megang sama sekali ya, nggak ada kepentingan kita kalau turun ya monggo aja turun, kita nggak minat buat beli sekarang ya. Seperti itu. Ini bukan berarti saya menakut-nakuti. Semoga saya salah dan sahamnya Bukopin besok naik gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas kenaikan kalau yang masuk akal menurut saya itu ya mungkin ke 90 itu udah bagus banget. Bisa naik ke situ. Kalau ada yang pegang ya, kalau saya pegang saya akan keluar di situ ya, kemungkinan seperti itu. Tapi saya nggak punya di PTR, di PIR dan PIRS nggak ada saham ini ya tentunya. Pak Goto sudah di 60 nih, gimana update-nya? Masih ke 50? Ya belum perlu diupdate, sejak di 200 kita sudah bilang 50. Kalau dia naik tiba-tiba, nah itu kita update apakah masih ke 50 atau tidak. Nah ini masih turun, buat apa diupdate? Ya nanti kita tuh dikira nakut-nakutin orang, tebar fear, nah, kenapa, buat apa? Ya, oke, baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini karena sudah terjawab semua. Terima kasih. Ya, berapapun yang ada di kolom komentar kita akan coba untuk menjawab. Ya, jadi silakan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk malam ini,
Yeftalk selanjutnya. Silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, apakah untuk trading, untuk investasi dan sebagainya. Terima kasih untuk Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat istirahat.